Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mudah-mudahan kabar hari ini senantiasa ada kesehatan, keberkahan, dan rezeki yang lancar. Amin. Yang pertama, karena kebahagiaan saat ini adalah tentang rezeki. Makin tebal kantong, makin sabar orangnya. Ya, makin tebal kantongnya, makin sarai dan tidak gampang. Jadi intinya uang menentukan karakter seseorang. Jadi Bapak Ibu, perkenalkan saya Muhammad Subhi dari CGP Angkatan 9 yang hari ini akan mencoba presentasi untuk diseminasi tentang budaya positif. Oke, susunan acara hari ini adalah pertama pembukaan, yang kedua sambutan dari kepala sekolah, yang ketiga adalah penyajian materi, yang ketiga adalah lain-lain, dan yang terakhir adalah yang pertama. Untuk menyingkat waktu, kita buka acara hari ini dengan bacaan basmalah. Yang kedua yaitu sambutan oleh Ibu Kepala Sekolah, dalam hal ini diwakili Ibu oleh Ibu Haja monggo Bu, dipersilakan. Kendala bagi kita semuanya untuk hari ini untuk beraktivitas dalam kelas ini. Bapak Ibu semuanya diberi kesempatan kesehatan dan untuk bisa bersama-sama di ruang ini. Dan saya mohon izin untuk kesekian kalinya ruang yang sudah 1 minggu kurang lebih beliau ada kegiatan yang begitu padat, dan diantaranya tanggal 27 Oktober tahun 2023 kemarin beliau juga mengikuti penguatan karakter. Tapi saya sendiri tidak tahu penguatan karakter apa, mestinya penguatan karakter yang diberikan oleh kepala sekolah. Dan sebelumnya ini juga bersama tim apa dan kemudian setelah itu dilanjut mungkin muara akhir daripada agenda ini itu ada di saya belum salam ya. Sudah. Mohon maaf karena situasinya seperti ini jadi agak beda. Bapak Ibu atau teman-teman sekalian, saya menyampaikan dalam kegiatan siang hari ini bahwa dua dari teman kita, Bapak Suci dan Bapak Edi, mungkin akan menyajikan kegiatan pengawalan atau inseminasi terkait dengan kegiatan beliau kedua. Yang sebelumnya saya sudah hadir di kegiatan kenalan, kalau tidak salah saya kira temanya masih sama ya, yaitu dengan budaya positif. Saya kira mungkin saya juga nanti tidak akan terlalu banyak menyampaikan bahwa budaya positif itu saya kira Bapak Ibu pengajar atau sudah mengetahui budaya positif. Jadi bagaimanapun juga budaya positif itu adalah salah satu upaya atau bagian dari bagaimana cara menciptakan sebuah paradigma stimulus yang terkait dengan kenyamanan, keamanan bahwa warga kita yang ada di Kabupaten, terutama siswa kita ini dalam belajar itu perlu adanya suasana yang terlepas dari ada kegiatan-kegiatan yang bersifat kekerasan, bullying, penindasan dengan teman, diantaranya menciptakan suasana budaya positif itu dengan cara yaitu tadi adanya pendekatan karakter melalui
progresif dengan menggunakan budaya positif yang dilaksanakan selama pembelajaran di kelas. Di antaranya, makanya sudah disampaikan calon guru yang sebelumnya menciptakan suasana kelas yang nyaman, harmonis, kemudian menciptakan adanya di antaranya kebiasaan yang bagus itu merangsang supaya mereka itu terbiasa dengan hal-hal yang sifatnya positif. Di antaranya mungkin Bapak Ibu guru yang langsung pada mengajarkan menciptakan bagaimana membuat adanya kelas dan kemudian kita juga mengarah ke institusi yang sudah juga dijelaskan oleh calon pemuda sebelumnya. Ini merupakan sebuah keputusan baru sehingga apa yang disampaikan mereka yang sudah dilaksanakan paling tidak kita itu nanti akan tertuari yang jelas melaksanakan kegiatan itu kita aplikasikan dalam pembelajaran kelas. Saya kira itu sudah mungkin tidak pas atau mungkin tidak apa ya tidak sebenarnya keluar dari saya mengambil selesainya dan saya Waalaikumsalam. Demikian tadi penyampaian kapolsi tentang tanggapan atau ingat buat kami para calon TGP dan untuk Bapak Ibu sekalian, semoga bisa ikut TGP. Budinya bisa ikut ya, Pak Budi. Bisa ikut ya. Iya. Ini ikut TGP ya. Kok begitu? Artinya apa? Ilmu ketika sudah terserap di otak dan terimplementasikan terlaksana itu tidak akan ada istilah mubazir. Ada 3 perkara yang tidak akan terputus ketika meninggal. 1, amal jariah. Yang kedua, ilmu yang bermanfaat. Yang ketiga, anak yang soleh atau soleh. Ya, kita larinya jihadnya di ilmu yang bermanfaat. Mudah-mudahan Bu Riza terkira ikut TGP dan Bu Ira juga mudah-mudahan seperti itu. Untuk mendinginkan ya karena ini panas, tidak menghangatkan lagi. Nah, menghangatkan itu adalah tugasnya Pak Randy. Saya mengingat. Kita bikin permainan. Nanti kalau ada kata instruksi 1 berdiri ya, instruksi kedua itu duduk. Mengerti? Sudah siap-siap? Oke, sudah siap-siap? 1 berdiri. Ya, 1 berdiri ya. 2 duduk. Duduk. Bu, duduk. Ini permainan. Saya banget. Ya. Habis 2 sih. 1 berdiri, kedua duduk. Ya, wes ya. Ya, bentar ya. 1. Kedua, duduk. Kedua, Lah ini kok bingung semua? Instruksinya 1 itu jenengan berdiri semua tahu. Yang kedua jenengan duduk. Ya, 1 berdiri. Kedua duduk. lah kita bukan duduk. Saya sebenarnya bikin game itu simpel, tapi pemikirannya teman-teman sudah ini jebakan. Padahal satu pengen, 1 berdiri, kedua duduk. Ya, selesai itu aja. Tapi pada waspada semua ya. Artinya apa? Kewaspadaan teman-teman tentang kelician saya sudah mulai terwujud. Jadi lanjut aja. Sabar ya, langsung kita mulai ke intinya ya. Pak Budi sabar. Disebut tenaganya ya. Ya, oke, rekan-rekan sekalian, budaya positif. Dalam menciptakan budaya positif, yaitu terciptanya nilai-nilai keyakinan dan kebiasaan positif dengan lingkungan yang aman, nyaman untuk murid. Adanya kolaborasi, semua pihak yang bersangkutan memahamkan cara mengatasi masalah dengan menerapkan segitiga restitusi yang memposisikan guru sebagai manager,
dan penghargaan menggantikan keyakinan kelas agar menumbuhkan motivasi. Jadi hukuman ayo mulai pelan digeser diganti ke kesepakatan kelas. Jadi yang ada adalah konsekuensi bukan hukuman. BK sendiri sudah ada mandat dari Bu Bos Ring 1 bahwasanya tidak ada poin. Sekarang adalah konsekuensi. Jadi setelah melanggar atau banyak pelanggaran atau poinnya, kita akan larikan ke pembinaan yang lebih nyata. Sekedar informasi bahwasanya BK sudah hampir jam berapa tanggal berapa berinya? 28. Nanti sebanyak berapa? 13 anak kita usung ikutkan pelatihan selama 6 hari. Pelatihan semi militer. Pembiayaan dibiayai oleh wali murid karena sekolah negeri gratis anggota PSBB. Mudah-mudahan anak kembali ke sini benar. Seperti halnya dulu kita mengirim anak ke SMP dan alhamdulillah ada yang benar, masih tidak. Ya, itu proses. Artinya masih ada benernya, ada baiknya. Tapi ternyata itu terlalu melebar, terlalu jauh jaraknya juga ke kemana. Akhirnya ini ada teman baru atau terus baru. Informasi dari Mang Ice Buria, anak yang dikirim di SLB Pri kemarin ini ternyata anak ini hobi nyolong klip itu hobi nyolong. Oh itu. Ya, dia hobi nyolong. Mang Ice sebenarnya notabene murid-muridnya banyak yang dari luar kota. Jabodetabek itu banyak. Jakarta, Bekasi yang sekolah kemarin. Dan kemarin kasusnya ini memang anak orang Suge, tapi karena hobi. Setelah diselidiki, lacinya itu barang-barang curian. Ini sih nggak ada apa-apa. Karena ada orang sana dia itu nggak boleh jajan buat apa? Hobi. Jadi ada kepuasan ketika anak ngambil tidak diketahui. Saya ngambil HP-nya Bu Dina tidak diketahui. Itu puas, itu begitu. Ya, Mencuri hati wanita. ya kalau Pak Randy itu baik saja, tidak terlalu segitunya. Mencuri yang tidak penting, mencurinya itu sesuatu yang menyeramkan. Next. Dan ceritanya seperti ya. Nanti ceritanya. Ya. Oke, contoh budaya Sundip sebenarnya sudah diterapkan di SMK 3. Pagi-pagi jenengan semua pasti ngerti kan, ada tempat kita yang berdiri di samping pos satpam. Kadang ada Bunur, kadang ada Bu Ratna. Yaitu tim, ada Pak Randy. Ya, nanti barangkali next time ada Budina. Karena dilibatkan di kesiswaan. Nanti berdiri Bu. Jadi untuk menerapkan budaya 3S, salam, apa Bu? Senyum, sapa, salam. Karena di BK beda 3S-nya itu. Ready, sikut. Bulannya berapa? Oke, lah next Bu. Yang satunya dalam foto budaya kita setiap pagi itu ada penyanyian lagu nasional Indonesia Raya. Terus kemudian ada budaya positif lagi. Ini mulai tahun ini ada budaya mengurangi sampah plastik. Anak-anak diwajibkan untuk membawa gembes minuman. Apa namanya? Oh ya tumbler atau sedikit. Oke, jadi ini sudah dibudayakan. Next, pemegang kendali ialah diri sendiri atau orang itu. Guru itu mengontrol murid. Cara pandang mementingkan murid dengan disiplin positif yang kontrol diri berdasarkan tujuan. Ciptakan nilai-nilai kebajikan dan besar yang diyakini. Tujuannya seperti itu. Next. Motivasi efektif akan bertahan dalam jangka waktu dengan
dan sesungguhnya penghargaan menghukum orang lain yang tidak mendapatkan penghargaan. Jadi ketika ada hukuman itu dirasa kurang efektif. Kenapa? Karena hanya satu kesepakatan atau satu pihak tok. Weh, kudu nyapu, orang nyapu, weh kena denda 100.000. Jadi hanya itu satu. Tetapi kalau konsekuensi atau kita pentingkan kesepakatan kelas itu benar-benar dari individu, bukan karena keterpaksaan. Dia mengerti, tapi dia merasa bahwasanya ini perlu. Next, loh, Bu, kok foto dulu, Bu? Oke, Bu, kita akan saksikan ini ya. Ya, operat yang lewat, Bu, alat. Ini kamu boleh deh. Oke, Bapak Ibu, ini akan disajikan video laler. Suatu ketika di depan sebuah rumah terdapat sebuah tong sampah yang terbuka. Gerombolan lalat nampak terbang berpesta di atas tong sampah tersebut. Ada seekor lalat yang melihat pintu yang terbuka lebar. Si lalat itu langsung menuju sebuah meja makan yang penuh dengan makanan lezat. Saya bosan dengan sampah-sampah itu, kata si lalat. Ini saatnya menikmati makanan segar. Setelah kenyang, si lalat bergegas ingin keluar dan terbang menuju pintu kaca saat dia masuk tadi. Namun, ternyata pintu kaca itu telah tertutup rapat. Si lalat diam sesaat di pintu kaca itu, memandangi kawan-kawannya yang melambaikan tangannya setelah meminta agar dia bergabung kembali dengan mereka. Si lalat pun terbang di sekitar kaca, sesekali melompat dan menerjang kaca itu. Dengan tak kenal menyerah, si lalat mencoba keluar dari pintu kaca. Lalat itu merayap mengelilingi kaca dari atas ke bawah, dari kiri ke kanan, bolak-balik. Demikian terus dan terus berulang-ulang, hingga akhirnya nampak lalat itu terkulai lemas terkapar di lantai. Tak jauh dari tempat itu nampak serombongan semut merah yang sedang mencari makan. Dan ketika menjumpai lalat yang tak berdaya itu, serentak mereka mengerumuni dan beramai-ramai. Menggigit tubuh lalat itu hingga mati. Kawanan semut itu pun mengangkat bangkai lalat yang malang itu menuju sarang mereka. Dalam perjalanan, seekor semut kecil bertanya kepada rekannya yang lebih tua, "Ada apa dengan lalat ini, Pak? Mengapa dia sekarat?" Semut yang lebih tua menjawab, "Oh, itu sering terjadi. Ada saja lalat yang mati sia-sia seperti ini. Sebenarnya mereka ini telah berusaha. Dia sungguh-sungguh telah berjuang keras berusaha keluar dari pintu kaca. Namun, ketika tak menemukan jalan keluar, dia frustasi dan kelelahan hingga akhirnya jatuh sekarat dan menjadi merupakan lalat kita." Semut kecil itu mabuk-mabuk, namun masih penasaran dan bertanya lagi, "Aku masih tidak mengerti. Bukannya lalat itu sudah berusaha keras? Kenapa tidak berhasil?" Masih saling berjalan dan memanggul bangkai lalat. Semut tua itu menjawab, "Lalat itu adalah seorang yang tak kenal menyerah dan telah mencoba berulang kali. Hanya saja dia melakukannya dengan cara-cara yang sama." Semut tua itu memerintahkan rekan-rekannya untuk berhenti sejenak, seraya melanjutkan perkataannya, namun kali ini dengan mimik dan nada yang lebih serius. "Hai anak muda, ingatlah jika kamu melakukan sesuatu dengan cara yang sama, tetapi mengharap hasil yang berbeda, maka nasib kamu akan seperti lalat ini. Para pemenang tidak akan melakukan hal-hal yang berbeda, tetapi mereka hanya melakukannya dengan cara yang berbeda. Lihatlah anak muda, di atas pintu kaca itu terdapat rongga ventilasi udara. Jika lalat itu konsentrasi dan membuka pikirannya, maka ia akan berhasil keluar." Dari cerita tersebut, kita dapat melakukan evaluasi pada diri sendiri. Apa yang menyebabkan kegagalan atau faktor hidup Anda berjalan di tempat atau tanpa kemajuan? Kenalilah sumber-sumbernya.
Semakin Anda mampu merinci faktor kegagalan, maka semakin tajam Anda mencari solusinya, yang pastinya dengan cara yang berbeda. Pada waktu John F. Kennedy kalah dalam suatu pemilihan untuk merebutkan kursi calon wakil presiden Amerika pada tahun 1956. Dalam kegagalan tersebut, dia tidak putus asa dan tidak berhenti, tetapi sebaliknya ia berkata, sekarang kita sudah mengetahui kesalahan-kesalahan yang kita perbuat dan mengetahui apa yang harus kita perbuat untuk menang pada pemilihan yang akan datang. Kita akan melaksanakan pekerjaan yang besar itu lagi. Dan akhirnya pada pemilihan tahun 1960, Kennedy memenangkan. Bukan lagi wakil presiden yang ia menangkan, melainkan ia memenangkan sebagai presiden termuda Amerika Serikat. Nah, sobat, semoga kisah dari Lara dan Simon tadi dapat menginspirasi sobat semua. Ikuti terus video dari Celah Terang, inspirasi dahsyat rahasia bola pikirmu. Oke, dari video pendek tadi, apa yang bisa diambil? Bu Riza? Oh enggak? Tadi sudah disampaikan kesimpulannya kan? Ya apa? Bilang lagi Bu. Kalau kamu ingin mendapatkan hasil yang berbeda, jangan melakukan sesuatu. Jangan ke saya. Jadi kalau kamu ingin hasil yang berbeda, ya melakukan saya. Mengulang aja masih salah. Apalagi bikin gerak. Oke, kalau pengen sukses, jangan menggunakan cara yang sama. Oke, Bu Ivon, apa kira-kira dari film tadi yang bisa dilihat? Oke, Lara tadi mati karena masih pakai konsep berpikir cara yang sama. Dia masuk ke pintu dengan lurus, pulangnya pintunya lurus, tetapi nakasnya ketika mau pulang pintunya tertutup. Karena pemikirannya masih sama dengan dia berangkat, dia nggak berpikir yang lain. Padahal kata si semut, di atas pintu ada ventilasi. Kalau dia punya mindset pemikiran berbeda untuk berubah, itu dia tidak akan. Oke, jadi itu ya. Selanjutnya, hukuman atau konsekuensi. Yang pertama, mengganti kertas tugas teman yang telah dicoret-coret. Hukuman apa konsekuensi Bu Sari? Konsekuensi. Yang kedua, Bu Riza, berjemur. Hukuman. Bu Rani yang ketiga, murid diminta telanjang kaki. Hukuman. Benar nih? Yang keempat, berdiri di depan kelas. Hukuman. Bu Ira membersihkan tumpahan air di meja. Konsekuensi. Pak Budi kehilangan 10 menit ketika dia terlambat 10 menit. Bu Ipun duduk di bangku pinggir karena melakukan kesalahan, tidak ikut bermain cederai lawan. Hukuman. Bu Dina terlambat di pembelajaran 15 menit dan dia pulangnya dikurangi 15 menit. Konsekuensi. Iya ditambahkan. Bu Izana membersihkan WC sekolah karena mematahkan pensil kawannya. Hukuman. Kita lihat Ada yang salah? Ada yang salah? Bu Sari? Oke, ternyata semuanya betul semua. Oke, tangan kapan? Next. Iya. Keyakinan sekolah kelas. Keyakinan kelas satu sekolah dibentuk dengan nilai kebajikan Indonesia yang disepakati. Ini tadi ya. Jadi sebenarnya kebijakan kelas, kesepakatan kelas itu disepakati oleh warga kelas dengan atas dasar kesukarelawan, tidak ada paksaan, intimidasi ataupun kecaman. Semua mencurahkan pendapat ditinjaukan secara berkala. Jadi bisa nanti teman-teman guru itu kita berubah mindsetnya, hilangkan hukuman, rubah menjadi
konsekuensi. Biar kita nggak terlalu berat, kita pakai keyakinan. Oke, gampang kan? Oke, tapi pelaksanaannya juga harus gampang. Next, ini harusnya video. Ya. Ini video saya ketika saya menerapkan keyakinan kelas G, Bapak Ibu ya. Ini kita lakukan minggu kemarin.
Sudah benar. Closingnya langsung closingnya aja. Yang terakhir. Yang 5. Enggak, yang 5. Video 5. Jadi itu sekilas Bapak Ibu terkait dengan penerapan keyakinan kelas. Jadi bisa diterapkan. Kita ajak anak-anak memikirkan mungkin yang muncul pertama dari mulut anak ada kalimat negatif. Cirinya kalimat negatif itu ada kalimat ada kata tidak, jangan buang sembarangan. Nanti dipositifkan, jadi buanglah sampah pada tempatnya. Jadi seperti itu. Mentransfer dari kalimat negatif menjadi kalimat positif. Nih, kebutuhan dasar manusia dan dunia berproses. Setiap tindakan memiliki tujuan, yaitu untuk memenuhi kebutuhan berdasarkan dasarnya dan menempatkan diri pada dunia berkualitas. 5 kebutuhan dasar manusia beri ya. 5 kebutuhan dasar itu apa aja? Survive, bertahan hidup. Yes. Terus rasa yang aman, kasih sayang, love and belonging. Satunya apa ya, Bu? Kemerdekaan. Oh, power, kekuasaan. Oke, sebenarnya BK itu sudah punya teorinya dari Mas Bro. Yang disampaikan oleh rekan kami tadi itu adalah ejawanta dari ini sebenarnya. Kebutuhan 5 dasar kebutuhan hidup. 1 penguasaan, kasih sayang dan rasa diterima, terus kemudian kebebasan, kesenangan. Next, operator. Next. Posisi kontrol restitusi. 5 posisi kontrol yang diterapkan oleh seorang guru yaitu yang pertama jadi penghukum itu benar. Penghukum membuat rasa bersalah teman, pemantau, yang terakhir adalah top manager. Dan yang paling sesuai dengan cara penanganan masalah secara restitusi yaitu guru posisi diri sebagai manajer. Dengan posisi di mana guru mempersilahkan murid bertanggung jawab, mempertanggungjawabkan perilakunya, mendukung murid agar dapat menemukan solusi atau permasalahannya sendiri. Jadi sebenarnya kembali, kalau di BK apa gurunya? Teori apa? Teori apa? Biar klien itu menemukan solusinya sendiri. Apa gurunya? Gestalt. Ya. Yes. Oke, jadi seperti itu. Next. Yes, ketika restitusi ini gambarnya teman-teman sekalian. Dan jadi ketika menangani anak
itu ada pertama adalah validasi kebutuhan, menanyakan keyakinan dan menstabilitaskan identitas. Pertama nih, menstabilkan identitas, terus validasi kebutuhan dan menanyakan keyakinan. Jadi urutannya dari bawah ke sampai bawah. Next, video nih Bu. Video yang tak kirim WA tadi. Jadi dia. Oh ya. Enggak, baru dari WA saya. Ada kotanya nggak Bu? Tapi belum diambil. Kalau udah satunya, kita tutup lah itu yang klik. Jadi video di sini, ada di sini bisa. Yang ini, sudah sini. Datanya jalan nggak? Siapa namanya Bu Iwan? Ya, oke. Volumenya Bu, sudah. Ini ada kasus kayak ini enggak ada. Suaranya nanti ketika saya Rabi, gimana kabarnya? Tahu kami bahas di sini adalah terus kamu ketika jam belajarnya itu benar-benar hampir semua orang pernah mengalami tapi harapannya hampir semua orang pernah tapi harapannya nah kira-kira seandainya kamu misalnya punya bangunan enggak
diri sendiri. Saya ingin berubah jadi baik. Saya ingin mencoba untuk menjadi orang yang tidak. Oh, itu kita berubah tambah. Baik ya. Nah, kira-kira dikatakan harapannya pasti pertemuan ini kamu bisa kamu Atau yang video bisa nggak? salahnya apa tadi? Cara menguranginya. Bisa nggak? Terus dengan yang kelas Dikit bisa nggak? harus lebih Nggak bisa. satu. Nggak apa-apa. Ya. Jadi sebenarnya saya punya 2 video. Satu itu ini anak kita atas nama Presiden Muammar Gaddafi. Jadi presiden yang karismatik. Sukanya pakai ini dia, namanya Muammar Gaddafi. Kasusnya adalah dia suka tidur di kelas. Harapannya kita, ya memang di sekolah kita ada teman-teman DKI. Tetapi kita sebagai pengajar harapannya punya keterampilan segitiga restitusi, yaitu menangani, menstabilkan identitas, terus itu terakhir memvalidasi masalah, terus kemudian menayangkan keyakinan kelas. Tujuannya itu. Jadi harapannya kita nanti terbalik dengan ujungnya kembali ke keyakinan kelas. Nek wis yakin kelas, kesepakatan kita enak. Ayo, konsekuensinya apa? Bu Balkis itu ngasih kesepakatan kelas. Kalau ada yang tidak berangkat tanpa keterangan, dendanya 150. Yes, dan itu disepakati oleh kelas. Itu artinya itu merubah mindset anak-anak yang tadinya gampangkan untuk nggak berangkat nggak apa-apa. Mau saya pelajari sendiri aja bisa. Akhirnya, nah itu tadi kasusnya Burani bolos. Itu balik kelasnya udah bikin kesepakatan kelas apa enggak Bu? Harapannya nanti bikin kesepakatan kelas, nanti eksekusinya enak. Ayo, harapannya apa? Oke, jadi seperti itu teman-teman. Kamera satu menunjuk. Jadi itu teman-teman sekalian, mudah-mudahan kita bisa menerapkan ini. Ya. Keterkaitan dalam modul ini atau rangkaian dulu. Apa coba? Dalam menciptakan budaya positif dengan menyesuaikan kebutuhan dasar manusia dan menimbulkan motivasi intrinsik, murid guru perlu menyusun visi yang harus dipimpin, yang berpihak pada murid sesuai dengan filosofi KHD dan peran serta nilai guru penggerak sebagai dasar segala perubahan pendidikan dengan pola pikir positif melalui pendekatan inquiry aprehensive dengan menggunakan tahapan Bagja yang merupakan akronim dari buat pertanyaan utama, ambil pelajaran, gali mimpi, jabarkan rencana, dan atur eksekusi untuk menciptakan sebuah disiplin positif dengan nilai kebajikan universal yang membentuk sebuah keyakinan kelas yang menjadikan lingkungan pembelajaran yang aman dan nyaman. Garis besarnya adalah yang terakhir, aman dan nyaman. Senyaman apapun ini perang, gue tetap nggak akan menikmati. Perubahan yang terjadi dalam menciptakan budaya positif di kelas maupun sekolah. Setiap mempelajari budaya positif, jika kita menyikapi permasalahan yang dihadapi oleh murid dengan cara guru memposisikan sebagai manajer dengan menerapkan segitiga restitusi, selesai, sambut. Jadi segitu teman-teman sekalian apa yang saya sampaikan. Barangkali ada yang merespon tentang pemaparan presentasi saya.
kira-kira apa yang perlu didiskusikan kita, karena tahapan kegiatan ini adalah kita sudah masuk ke tahapan lain-lain, bisa tanya jawab. Setelah itu nanti kita tentukan. Gimana Brian? Ada ditanyakan? Butuh semacam apa ya, sharing yang tadi disampaikan oleh Pak Suki terkait ada kesepakatan kelas yang mewajibkan ketika tidak masuk sekolah itu bayar 150.000. Padahal di awal tadi disampaikan bahwa yang namanya anak itu harus menerima konsekuensi. Konsekuensi itu berkaitan tidak jauh dari permasalahannya. Yang ingin saya tanyakan, apakah ketika sudah disepakati itu sudah menjadi konsekuensi? Kan kalau tidak masuk didenda itu kan tidak ada korelasinya sih, gitu kan? Cuman sudah disepakati berarti itu halal gitu loh. Oke, itu terima kasih. Kita tahu dulu pertanyaannya. Bu Sari, ada yang boleh ditanggapi? Bu Dina? Bu Izana? Pak Budi? Masih mikir Pak. Masih mikir. Bu Rani? Kembali. Oke, jadi tak kira Pak Jo. Enggak Oke. ya, maksudnya Apa satu enggak tadi gitu. nyambung apa yang disampaikan Bu Liza. Ya. Kesepakatan dan keyakinan ya. Ketika kita di kelas selama ini saya sendiri karena sebagai satu pendidik yang sedang dalam kelas ketemu dengan siswa kita memang belum semuanya melaksanakan adanya upaya-upaya dari guru kelas atau mungkin wali kelas yang menyampaikan kesepakatan kelas atau keyakinan ini gimana solusi dengan selaku CTP untuk bisa keyakinan dan kesepakatan kelas itu terwujud dan dilaksanakan dengan sepenuh hati. Terima kasih. Untuk sementara dua ya. Yang pertama, Bu Riza. Bu Riza menanyakan tentang kesepakatan kelas, terus kemudian semacam konsekuensinya adalah hukuman membayar, ya 100.000. Apakah itu sudah termasuk konsekuensi atau hukuman atau kesepakatan kelas sudah legal terkait dengan apa ya? Yang dilakukan denda tadi. Oke, kembali ke anak gue, ya. Kalau hukuman itu dari satu pihak, tetapi ketika ini adalah sebuah kesepakatan itu sebenarnya adalah meracu pada kalimat negatif menjadi kalimat positif, keyakinan kelas tadi. Terus konsekuensinya apa ketika dia itu melakukan kesalahan? Itu juga kembali kesepakatan. Nah, selama ini kami dari CGP masih membahasnya tentang bikin kesepakatan, merubah dari kalimat negatif menjadi kalimat positif. Untuk lebih jauh nanti kita akan tanyakan itu terkait denda semacam itu sudah dinyatakan legalkah karena ada kesepakatan di kelas. Kita tanyakan ke ibu pasien kita. Nggak harus pasien saya sendiri, dari pasien terdekat. Jadi itu terima kasih Bu Rida, masukan buat kami. Yang kedua dari Bu Rani. Bu Rani, apa peran CGP biar untuk niatan perubahan tadi, biar karena menjumpai di sekolah kita ternyata ada juga kelas-kelas yang belum terbangun ada kesepakatan. Gimana caranya? Dari kolaborasi ibu satu yang kita pelajari, yaitu membuat praktisi kecil. Apa itu praktisi? Praktisi itu adalah kelompok-kelompok kecil yang notabene punya kesamaan visi atau misi. Kita pakai getok tular. Kalaupun tidak ada getok tular ya. Getok tular. Kita ngomong nyampe seperti saya ngomong ke Bu Riza. Baik, betul. Kesepakatan kelas itu baik. Jadi ayo diterapkan. Terus ada lagi yang kemarin masukan bagi kami. Ternyata guru itu menghendaki, Pak, tiap jam ini ada kesepakatan baik. Oke, bisa enggak? Kan asik. Tiap guru masuk ada kesepakatan sendiri. Anak-anak pelajaran saya HP selalu diletakkan di tas. Barangkali itu. Anak-anak pelajaran saya makan di tempat kantin. Berarti negatifnya adalah tidak boleh makan di kelas. Anak-anak
pelajaran saya menggunakan kata-kata yang sopan. Ini sudah beberapa guru yang menerapkan per pelajaran, Bu. Jadi per pelajaran itu digunakan untuk bikin kesepakatan kelas. Asik nggak? Asik nggak, Bu? Asik. Karena apa? Kita tuh nggak zamannya lagi. Wih, tidur. Bukan. Hei, kamu ngomong sendiri dulu. Tetapi kontrolnya adalah di satu kelas. Jadi kita lebih memudahkan sekali apa yang kita lakukan. Jadi enak sekali ketika anak itu kok melakukan kesalahan, lihat ke keyakinan kelas. Nek bisa wali kelas bikin kesepakatan kelas itu dari kelas itu sendiri dibikin MMT yang gede banget. Ini susah tuh pintu tadi saya ngomong ke anak-anak itu. Tujuannya apa? Kalau mau apa? Oh iya, nggak boleh makan di tempat yang seharusnya, berarti tidak boleh waktu pelajaran makan. Lihat MMT lagi. Ketika pelajaran fokus, ternyata Pak nggak boleh ngobrol sendiri. Jadi seperti itu. Kalau peraturan itu lebih ditonjolkan, orang akan mengingat. Secara tidak langsung tulisan itu harus sudah mengingat. Seperti caranya Pak Polisi dulu, nyuwun sewu ya. Pak Polisi dulu itu biar orang-orang tertib berlalu lintas memasang patung-patung polisi. Orang sih menangi ya? Dulu ini masih menangi. Sudah nggak ada. Ya, di daerah kopi-kopi Tunang bukan patung tok, tapi dilengkapi mobilnya. Itu tujuannya apa? Biar warganya tertib berlalu lintas. Kenapa seperti itu? Karena orang Indonesia kadang berpikir dia tidak melakukan pelanggaran karena ada yang ngawasi. Padahal tiap hari kita diawasi oleh dua malaikat. Siapa Bu Sari? Malaikat Rokib dan Atid yang mencatat kebaikan kita dan keburukan kita. Itu yang ngawasi. Cukup itu saja. Tapi kadang juga teman-teman itu ngawasi kejelekan teman yang lain. Jadi memposisikan sebagai Rokib dan Atid. Mungkin itu Bapak Ibu. Ada lagi? Tidak ada. Sudah ada. Sudah. Bu Dina sudah ya? Ya ada ya? Ya ada. Bu Izana cukup? Dari? Oke. Dari sambil pemaparan Pak Sudi atau saya sendiri tadi, rekan-rekan merasa ada semacam tergugah nggak? Ada pemikiran berubah baik Mas Ari? Alhamdulillah. Mudah-mudahan kita selalu bersinergi, ya, berkolaborasi dan chemistry kita lebih dekat lagi. Oke, tidak etis kiranya saya memprediksikan tidak untuk berpamit dan tidak untuk berminta maaf. Karena apa? Manusia gudangnya salah. Jadi saya dikasih dalam hal ini, kalaupun ada salah kata, salah tutur, baik saya sengaja ataupun yang tercurat di tampilan saya ataupun terucap oleh mulut saya, mudah-mudahan dimaafkan. Yang kedua, tampilan ini mudah-mudahan membantu Bapak Ibu juga membuka mindset perubahan bahwasanya apa yang diterapkan ini ada baiknya. Oke, nanti deh Bapak Ibu, kurang lebih maaf. Akhir kalam, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Oh iya, ya. Oke. Jadi kita terakhir yayanya ya. Yayanya CGP, nanti saya ngomong. CGP angkatan 9. Oke. Bergerak, menggerakkan. Oke ya? Ya. Ingat ya? Ya. Jangan sampai kuali ya. Bergerak, menggerakkan. CGP angkatan 9. Bergerak, menggerakkan. Oke. Terima kasih. Wes. Bergerak. Si tadi lah, berarti istirahat.